Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Turjana, biasa dipanggil Nadia NIM 2020-11275 dari kelas E Prodi S1 Teknik Elektro absen 37. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu soal terkait sistem persamaan linear yang dikerjakan melalui 5 metode. Sebentar saya screen. Nah, jadi metode yang saya maksud tadi adalah metode OBE, reduksi baris, Gauss, Gauss-Jordan, dan Kramer. Nah, jadi untuk persamaannya sendiri itu ada 4 persamaan. Yang pertama 2A ditambah 2B ditambah 3C ditambah 2D sama dengan 46. 2A ditambah 4B ditambah 2C ditambah 4D sama dengan 64. 4A ditambah 4B ditambah 3C ditambah 4D sama dengan 74. Dan 3A ditambah 2B ditambah 2C ditambah 3D sama dengan 48. Yang dimana nantinya ketika persamaan ini diubah menjadi bentuk matriks akan terbentuk matriks 4x4. Nah, untuk matriks 4x4 dalam pengerjaannya yang pertama itu di baris kedua dikenakan operasi aljabar B2 dikurangin B1. Ini B2. B2 itu B2 itu yang ini. Ini terus dikurangi dengan B1. B1 itu yang ini. Nah, jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, pertanyaannya, kenapa hasilnya ditulis pada baris kedua, sedangkan di sini ada elemen baris pertama? Nah, hal tersebut dikarenakan operasi aljabar ini, yang ini, diletakkan sejajar dengan baris kedua, yang artinya output dari operasi aljabar ini akan ditulis di baris kedua. Lalu dengan cara yang sama berlaku untuk baris ketiga, yakni B2 dikurangi 2 kali B1 dan B4 di baris keempat, baris keempat dikurangi baris pertama. Nah, setelah dilakukan operasi aljabar maka akan terbentuk matriks yang ini. Ini merupakan output dari operasi aljabar dalam yang terjadi pada matriks yang pertama tadi. Nah, kemudian karena OBE ini kita mengharuskan mencari hasil, yakni terbentuknya segitiga bawah dan segitiga atas dengan diagonal utamanya 1. Maka kita akan melakukan serangkaian operasi aljabar sehingga terbentuk output seperti ini. Nah, kemudian lalu untuk yang output yang kedua, untuk matriks yang kedua atau matriks yang sudah terbentuk sebelumnya tadi, ada baris ketiga dikurangi 3 kali baris keempat. Nah, baris ketiga dikurangi 3 kali baris keempat diletakkan sejajar dengan baris keempat. Yang artinya, outputnya nanti atau hasilnya nanti akan ditulis di baris keempat. Jadi, baris ketiga, 0 dikurangi 3 kali baris keempat, 0 akan hasilnya adalah 0. 0 dikurang 3 kali 0, 0. Min 3 dikurangi 3 kali min 1. Jadi min 3 dikurangi min 3 kali min 1. Jadinya karena di sini min jadinya plus, jadi min 3 ditambah 3 dan hasilnya akan 0. Kemudian yang terakhir 0 dikurangi min 3 kali 1. Yang hasilnya adalah min 3. Nah, lalu ini merupakan output dari operasi aljabar pada matriks yang kedua ini. Nah, kemudian ada syarat OBE syarat OBE itu ada 3. Yang pertama mengalihkan satu baris dengan konstanta tak nol, yang kedua menukar tempat dua baris, yang ketiga menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain. Nah, jadi di sini yang kita gunakan adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Di sini saya ambil pada baris pertama adalah setengah, pada baris kedua setengah, pada baris ketiga min 1/3, dan pada baris keempat min 1/3 juga. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan saya mendapatkan angka 1 pada diagonal utama. Jadi ini 2 akan saya ubah menjadi 1, sini 2, sini 1. Nah, di sini min 3 akan saya ubah menjadi 1, dan yang terakhir min 3 juga akan saya ubah menjadi 1. Nah,
Tentu saja yang terpengaruh oleh operasi aljabar ini bukan hanya unsur-unsur atau elemen-elemen diagonal utama, tapi satu baris ini juga ikut terpengaruh dengan operasi aljabar ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa 2 dibagi 21, 2 dibagi 21, dan 3 dibagi setengah adalah 3/2, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tentu saja 46 dibagi 2 juga 23. Sebelumnya saya tekankan kembali bahwa dalam persamaan ini ada yang namanya koefisien. Jadi koefisien itu letaknya di depan variabel. Lalu ada yang namanya variabel, yang A, B, C, D merupakan variabel, dan konstanta. Konstanta merupakan bilangan bulat yang diletakkan setelah sama dengan. Nah, ini yang untuk matriksnya ini namanya konstanta, dan unsur yang ada di dalam matriks ini adalah koefisien variabel. Koefisien dari variabel. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, ini merupakan matriks yang ini merupakan output dari matriks sebelumnya yang telah dikenai operasi aljabar. Nah, dengan cara yang sama berlaku juga untuk setiap matriks selanjutnya. Seperti yang terlihat pada matriks yang ini dikenai operasi aljabar untuk baris pertama B2 min 2 kali B3, dan untuk baris kedua 1/2 dikali baris kedua. Setelah selesai untuk mengerjakannya, maka outputnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah hampir terbentuk bentuk matriks yang diinginkan, ya. Ini segitiga bawah, segitiga atas, dan diagonal utamanya 1. Namun di sini masih terlihat angka 1. Yang artinya bagaimana caranya agar angka 1 ini bisa berubah menjadi 0. Nah, caranya dengan mengurangi baris kedua dengan baris keempat. Yang artinya baris kedua ini nanti adalah 1 dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, setelah melakukan operasi aljabar tersebut, maka akan terbentuk matriks yang diinginkan, yakni ada unsur segitiga atas, unsur segitiga bawah, dan juga ada diagonal utamanya 1. Nah, setelah itu dari matriks ini dapat kita lihat bentuk variabelnya, yakni A ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, sama dengan 2. Jadi di sini saya perjelas lagi bahwa untuk kolom pertama itu adalah A, kolom kedua itu B, kolom ketiga C, dan kolom keempat D. Lalu ada 0 ditambah B ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 4. Berlaku hal yang sama untuk bagian baris ketiga dan juga baris keempat, di mana baris ketiga menghasilkan C sama dengan 6 dan baris keempat menghasilkan D sama dengan 8. Nah, setelah ditemui hasil terakhir variabelnya atau nilai variabelnya, maka berakhir pula metode OBE ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian metode selanjutnya, yakni metode reduksi baris. Hampir sama dengan metode OBE, hanya saja metode reduksi baris menghasilkan matriks yang tidak memerlukan segitiga atas, juga diagonal utamanya tidak perlu 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa OBE tadi menghasilkan segitiga atas, diagonal 1, dan juga segitiga bawah. Namun pada reduksi baris, segitiga bawah saja yang dibutuhkan tanpa harus menghasilkan segitiga atas dan juga diagonal 1. Yang artinya, pada OBE tadi, cara reduksi baris cukup sampai di sini. Jadi untuk reduksi baris cukup sampai di sini. Karena sudah terbentuk segitiga bawah seperti yang terlihat. Nah, pada operasi reduksi baris tadi, karena dia hampir sama dengan OBE, tentu saja operasi aljabarnya juga sama. Hanya saja seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa reduksi baris hanya berhenti ketika sudah mendapatkan segitiga bawah ini. Nah, ketika sudah mendapatkan segitiga bawah, maka dapat terlihat di sini ada diagonal utamanya, yakni 2, 2, min 3, dan juga min 3. Di mana pada saat kita operasikan, maka hasilnya adalah 36. Kemudian untuk pencarian variabel sendiri, kita melakukan metode substitusi. Jadi di sini sudah saya tekankan lagi bahwa untuk kolom pertama adalah A, kolom kedua B, kolom ketiga C, dan kolom keempat adalah D. Di sini terlihat bahwa
D sudah ditemukan terlebih dahulu, yang mana min 3D sama dengan min 24. Yang mana D akan menghasilkan 24 bagi 3, 8. Nah, 8 seperti yang ada pada operasi yang ini. Kemudian hal yang sama terjadi pada baris ketiga, yakni min 3C sama dengan min 18 dan nilai C adalah 6. Namun, untuk baris kedua ternyata ada unsur B. Ada unsur B, ada unsur C, dan ada unsur D. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, jadi di sini unsur B tadi yakni 2B dikurangi C, terus ditambah dengan 2D sama dengan 18. Nah, karena kita sebelumnya tadi sudah menemukan nilai dari D dan C, maka tinggal kita substitusikan, menghasilkan 2 kali 8 adalah 16, dan C sendiri nilainya 6. Jadinya 2B sama dengan 18, min 6 ditambah 6 sama dengan 10, berarti nilainya di sini adalah 2B ditambah 10 sama dengan 18 untuk di bagian sini. Lalu 2B sama dengan 18 min 10. Nah, tinggal dilanjutkan di sini 2B sama dengan 8 dan B sama dengan 4. Berlaku hal yang sama untuk pada barisan pertama yang ditemukan adalah terdapat variabel A, B, C, dan D. Karena kita telah menemukan variabel sebelumnya, yaitu B, C, D, berarti kita tinggal mensubstitusikan. Nah, ketika sudah disubstitusi, maka hasilnya adalah 42. Di mana konstanta pada baris pertama ini adalah 46, jadinya 46 dikurangi 42. Jadinya 2A. 2A ini merupakan variabel koefisien dari variabel A tadi. 2A sama dengan 4, A sama dengan 2. Di sini terlihat bahwa nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, C 6, dan D 8. Sama seperti variabel yang telah kita ketemukan di metode OBE. Selanjutnya ada metode Gauss. Metode Gauss ini hampir sama dengan OBE tadi, hanya saja untuk metode Gauss ini tidak memerlukan segitiga atas. Jadi metode Gauss ini hanya memerlukan segitiga bawah, diagonal utama 1. Nah, untuk pada bagian OBE sendiri, metode Gauss ini berakhir di matriks yang ini. Karena operasinya juga sama, maka operasi aljabarnya yang diberlakukan sama. Hingga ditemukan matriks yang ini. Nah, kemudian setelah ditemukan, tentu saja kita melakukan sama seperti reduksi baris tadi, tidak langsung menemukan nilai A, B, C, dan D seperti pada OBE, tidak. Namun kita melakukan metode substitusi lagi. Di mana di sini saya tekankan lagi di kolom pertama ada A, B, di kolom kedua C, kolom ketiga, dan D di kolom keempat. Di sini terlihat bahwa nilai D sama dengan 8, nilai C sama dengan 6. Nah, seperti ini. Kemudian pada baris kedua ditemukan ada elemen B, kemudian ada elemen C dan elemen D. Karena tadi sebelumnya kita sudah menemukan C dan D, berarti kita tinggal mencari elemen B-nya. Dan ditemukan elemen B-nya adalah 4, kemudian berlaku hal yang sama dengan baris pertama, di mana ada elemen A, B, C, dan D. Sudah ditemukan B, C, dan D-nya, tinggal disubstitusi, kemudian mendapatkan hasil nilai A-nya adalah 2. Nah, karena di sini terlihat bahwa nilai A-nya adalah 2, B 4, C 6, dan D 8. Sama seperti variabel yang ditemukan pada metode reduksi baris dan juga OBE. Nah, selanjutnya ada metode Gauss-Jordan. Nah, metode Gauss-Jordan di sini sama pengerjaannya seperti metode OBE. Karena metode pengubahan atau pencarian solusi SPL dikenal dengan nama eliminasi Gauss. Jika matriks lengkap diubah menjadi matriks esalon baris dan dilakukan substitusi mundur. Atau eliminasi Gauss-Jordan yang jika matriks lengkap diubah menjadi matriks esalon baris, tereduksi, dan dilakukan substitusi mundur. Jadi untuk matriks Gauss-Jordan sendiri pengerjaannya sama seperti OBE. Nah, lalu karena sudah sama seperti OBE, maka outputnya pun sama, yakni segitiga atas, segitiga bawah, dan segitiga atas, segitiga bawah, dan juga diagonal utama. Nah, di sini juga terlihat bahwa nilai A 2, B 4, C 6, dan D 8. Sama seperti nilai variabel pada metode-metode sebelumnya. Kemudian ada metode Cramer.
Metode Cramer ini bisa saya bilang metode yang paling bisa saya pahami, yang paling mudah saya pahami. Hanya saja di sini memerlukan lebih besar ketelitian. Karena seperti yang kita lihat bersama bahwa metode Cramer ini mudah namun cukup rumit. Nah, di sini saya mengambil ada matriks 4x4 sama seperti matriks-matriks sebelumnya. Nah, untuk metode Cramer sendiri saya menggunakan cara Sarus. Nah, jadi di sini saya ada kofaktornya. Jadi saya mengekspansi kofaktor dengan di baris ketiga. Nah, di baris ketiga. Jadi untuk nilainya sendiri, jadi di sini tuh ada baris ketiga. Baris ketiga yang artinya untuk semua elemen baris ketiga akan diekspansikan. Jadi di sini yang pertama itu ada M baris ketiga 1, ada M32, M33, dan M34. Kenapa 31, 32, 33, 34? Karena baris ditulis duluan sebelum kolom. Jadi ini namanya baris, dan ini namanya kolom. Nah, setelah itu kita mulai menghitung. Jadi untuk M31 baris pertama, kolom ke-1. Nah, ini diekspansikan yang artinya tidak ditulis lagi elemennya, dan yang ditulis adalah 232, 424, dan 223 seperti yang terlihat di sini. Namun karena di sini titik pertemuannya adalah 4, maka ditulis nilai 4 di sini. Berlaku hal yang sama untuk M32, M33, dan M34. Seperti ini, M32, jadi baris ketiga, kolom kedua. Ini baris ketiga, kolom kedua tidak dituliskan. Jadi ini tulis adalah 232, 224, dan 223. 232 seperti yang terlihat di sini. Nah, di sini ada nilai pertemuan, ya, ini nilai 4. Maka nilai 4 yang ditulis di depan. Nah, pada metode Cramer sendiri itu juga ada syarat seperti ini. Jadi plus, min, plus, min, min plus, min plus, plus, min plus, min, min plus, min plus. Nah, di sini kita lihat bahwa baris ketiga elemennya adalah plus, min, plus, min. Jadi untuk perhitungan aljabarnya nanti di sini adalah elemen plus, ini minus seperti yang terlihat, ini plus, dan ini juga minus. Seperti itu. Nah, kemudian di sini karena sudah terbentuk matriks 3x3, kemudian saya melakukan perkalian kupu-kupu. Yang biasa saya bilang menyebutnya dengan perkalian kupu-kupu. Di mana ada dua diagonal angka, yakni dimulai dari diagonal angka dari angka paling kiri, yakni 223, 342, dan 242. Jadi tentu saja kalian bertanya, yang setelah garis ini berasal dari mana? Jadi setelah garis ini, atau yang berangka di luar matriks ini, itu diambil dari dua kolom pertama setelah baris, dalam matriks. Dua kolom pertama di dalam matriks. Nah, setelah itu saya lanjutkan lagi, dikurangi dengan diagonal dari dalam matriks sebelah kanan dan bergeser ke kanan. Jadi 222, 242, dan 343. Di sini terlihat bahwa nilai diagonal dari ujung sebelah kiri itu ada 12, 24 ditambah 16, dan dari diagonal dari ujung sebelah kanan adalah 8, 16, 36. Yang akan menghasilkan nilai 52 dikurangi 60 sama dengan min 8 dikali 4 sama dengan min 32. Berlaku hal yang sama untuk D1, D2, D3, dan D4. Perlu diketahui bahwa saat ini kita hanya mencari nilai D, di mana nanti pada pengerjaan selanjutnya untuk mencari nilai variabelnya, misalnya di sini ada variabel A. Maka untuk mencari nilai variabel A-nya adalah DA dibagi dengan D. Nah, nilai D ini yang sekarang kita cari. Kemudian, setelah dilakukan operasi aljabar yang sama, maka nilai D-nya ditemukan 12. Nah, sekarang kita mencari nilai A nih. Nilai A seperti yang telah saya katakan tadi akan ditemukan dengan DA. Jadi nilai DA di sini juga saya mengekspansi baris ketiga, berlaku hal yang sama, kemudian M31, M31, M32, 33, dan M34. Nah, kemudian didapatkan matriks seperti ini.
dari M31 dan ini merupakan 2 kolom pertama dari dalam matriks. Kemudian dilakukan perkalian kupu-kupu atau operasi aljabar kupu-kupu yang seperti saya katakan tadi, lalu akan menghasilkan DA1 atau D di M31 itu min 592, DM32 atau DA2 yang saya sebutkan adalah min 112, kemudian ada 168, dan yang terakhir D34 adalah min 288. Nah, di sini kita ingat bersama seperti tadi adalah plus min. Jadi operasinya juga harus mengikuti. Ketika dia min 592 ketemu dengan positif, maka hasilnya adalah min. Ketika dia min 112 ketemu dengan minus, maka di sini adalah plus. Lalu 168 ketemu dengan plus adalah plus. Lalu minus 288 ketemu dengan minus, maka di sini adalah plus. Lalu DA adalah min 24, kemudian hasil akhirnya atau variabel A-nya sama dengan min 24 dibagi dengan min 12 sama dengan 2. Karena di sini ada minus, di sini ada minus. Nah, berlaku hal yang sama untuk variabel B. Variabel B adalah 4, berlaku hal yang sama juga pada variabel C adalah 6, dan berlaku hal yang sama juga pada variabel D adalah 8. Pada metode Cramer ini kita lihat bahwa nilai A-nya ditemukan 2, nilai B-nya 4, nilai C-nya 6, dan nilai D-nya 8. Sama seperti variabel yang telah kita temukan dalam metode-metode sebelumnya, yakni metode OBE, reduksi baris, Gauss, dan Gauss-Jordan. Maka dapat saya simpulkan bahwa semua cara ini dapat dilakukan untuk menentukan SPL atau nilai dari SPL atau sistem persamaan linear. Dan terbukti bahwa kelima cara ini berlaku sama. Karena hasil yang dihasilkan juga sama. Sekian dari penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.